Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang pertama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam rangka untuk mengikuti acara kita, yaitu podcast Ramadan dengan tema memaksimalkan Ramadan dengan bentuk habits baru. Tenangnya solawat, sucinya salam, semoga tetap tercurah dan tak pernah padam kepada rahmat pemuka alam, pemuhasabah dari yang awam, pahlawan revolusi Islam, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, sampai kepada kita pengikutnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Acara kita kali ini yaitu podcast Ramadan dengan pemateri spesial kita pada hari ini, yaitu Kak Syifani Wiryanisa dan juga moderator kita yaitu Kak Yasmin selaku Ketua Keputrian LDK IKMI Universitas Esa Unggul. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu ala rasulnya amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat sehat dan nikmat ibadah di bulan Ramadan. Yang kedua, salawat beserta salam selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah kita bisa mengenal Islam, karena beliaulah kita bisa merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam. Teman-temanku yang berbahagia, izinkanlah saya berdiri di sini sebagai perwakilan organisasi LDK IKMI Universitas Esa Unggul untuk bisa menyampaikan satu atau dua hal. Alhamdulillah, sebelumnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, Kepala Pimpinan, pimpinan kampus, tamu undangan, dan para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk berkesempatan hadir di sini bersama kami semua. Terima kasih kepada yang sudah hadir ataupun yang mungkin mendengarkan lewat Zoom secara online. Semoga dengan hadirnya kita di sini, walaupun lewat online, tidak mengurangi keberkahan pada bulan Ramadan ini. Semoga acara ini berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Sekian apa yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur atas nikmat rahmat Allah yang telah menyampaikan umur kita pada bulan Ramadan tahun ini dan insya Allah sampai bulan Ramadan tahun selanjutnya. Salawat serta salam tak lupa juga kita hanturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memperjuangkan Islam sampai sebagaimana kita menikmati nikmatnya iman dan Islam pada hari ini. Maka dari itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memperjuangkan Islam, maka kita perjuangkan Ramadan kita pada tahun ini dengan membuat habits yang baru sebagaimana dengan tema kita. Habits di bulan Ramadan ini yang paling ditekankan adalah tawazun. Apa tuh Kak, tawazun? Tawazun itu adalah seimbang. Wah. Iya, jadi memang di fase-fase bulan Ramadan yang banyak sekali gitu ya, dari kebanyakan kita beribadah gitu ya, tapi tanpa mengesampingkan tugas utama kita gitu ya. Kalau mahasiswa berarti tugasnya belajar gitu ya. Jadi memang niatnya diluruskan kembali gitu ya. Niatnya ya belajar karena Allah gitu ya. Puasa juga diluruskan kembali, puasanya karena Allah gitu, sehingga menguatkan iman gitu ya. Jadi orang-orang yang berpuasa karena iman gitu ya, bukan karena emang bulan puasa bukan, tapi karena iman gitu ya. Karena iman kepada Allah gitu ya, maka akan Allah lipat gandakan pahalanya. Amin. Seperti itu. Jadi jangan cuman puasa karena bulan Ramadan, tapi benar-benar karena niat karena Allah lillahi ta'ala gitu ya Kak. Kalau misalnya kita puasa niat karena Allah tuh feel-nya bakal lebih berasa ya Kak. Kayak feel ibadahnya pun
kan tadi kata kakak seimbang. Jadi tuh dengan ibadah puasa dan ibadah lainnya tuh jadi seimbang, berasa kayak 10 malam terakhir ini nih kita itikaf gitu. Nggak cuman ibadah yang wajib kita lakuin gitu kan ya Kak. Nah, selanjutnya habits apa yang udah kakak jalani selama bulan Ramadan ini yang menjadi bulan Ramadan kakak nih sangat-sangat produktif? Habits yang dilakuin adalah tetap berkegiatan gitu ya, tetap berkegiatan seperti biasa, akan tetapi manajemen waktu. Iya. Manajemen waktunya lah yang diperketat dan diusahakan maksimal gitu ya, karena akan ada tambah-tambahan seperti tarawih, ibadah tarawih, dan buka bersama, dan lain-lain gitu ya. Dan yang menjadi catatan adalah habits di bulan Ramadan ini adalah salah satu bentuk belajar kita gitu ya, untuk menjalankan qiyamul lail gitu dan puasa gitu, membagi waktu dengan semaksimal mungkin. Betul Kak, karena bangun untuk qiyamul lail itu tuh susah banget ya. Iya. Sejauh ini alhamdulillah lancar qiyamul lail ya. Ya, insya Allah. Masya Allah. Selain habits itu kayak qiyamul lail, tarawih, mungkin tadarus juga ya. Ada gak habits lain yang kakak kerjakan di bulan Ramadan? Mungkin bukan terkait hal-hal ibadah, misalnya kayak baca buku, olahraga, atau nonton sirah gitu Kak. Selain itu ada gak? Iya, karena memang salah satu kita adalah umat Rasulullah SAW dan kita harus senantiasa mengikuti sunnah dari Rasulullah. Di bulan Ramadan banyak sekali peristiwa penting kalau kita membaca sirah, perjuangan agama Islam, bahkan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu terjadi ketika bulan Ramadan. Masya Allah. Perang salib, perang Badar, gitu ya. Jadi mujahadahnya Rasulullah bersama para sahabat itu di bulan Ramadan sangat-sangat amat besar, gitu ya. Nah, maka dari itu ketika kita menjalani bulan Ramadan dan mengikuti sunnahnya Rasulullah, ada yang paling ditekankan di waktu-waktu mustajab, berbuka puasa, gitu ya. Nah, di situ biasanya melihat kalau buka puasa sunnahnya orang minum, makan gorengan. Nah, itu kalau misalkan itu orang-orang ya biasanya. Tapi kalau kita sebagai umat Rasulullah harus tahu nih, Rasulullah sebagai teladan kita, maka berbuka puasa, doa, kemudian juga sunnahnya adalah memakan kurma. Ya, kurma 3 buah kurma gitu ya. Tapi kan biasanya gorengan, kolak, dan lain-lain gitu kan. Nah itu maaf Kak, saya potong. Itu juga salah satu habits yang kurang baik ya, kalau misalnya buka gitu, terus langsung makan gorengan. Kurang sehat juga kan? Iya, kurang sehat ya. Kalau makan kurma ya insya Allah gitu ya, karena kurma bukan gorengan. Karena di dalam kurma pun banyak kebaikan-kebaikan, banyak vitamin-vitamin dan lain-lainnya. Iya. Dan bukber ya, ini jadi catatan penting gitu ya, karena seringkali kita bukber gitu, sholat maghribnya gitu ya, itu biasanya suka kelewat. Nah, betul. makanya kalau misalkan kita bukber, kalau bisa disegerakan sholat maghribnya untuk berjamaah. Bisa cerita nggak sedikit gimana cara kakak produktif dan bisa terus berprestasi selama ini? Gitu. Kuncinya satu, dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah. Dengan segala aktivitas yang ada di dunia ini, tujuannya itu bukan untuk dunia, tapi tujuannya itu untuk akhirat, gitu ya. Di dunia kita hanya mencari bekal dan gak akan lama. Tujuannya akhirat dan senantiasa dekat dengan Allah. Allah yang mengatur semuanya. Karena manusia itu gak ada apa-apanya kalau misalkan dibandingkan dengan Allah. Benar gitu ya. Banget. Kita dekat sama orang yang punya toko roti aja, kita bakalan kebagian roti. Apalagi kita dekat dengan Allah yang punya dunia. Maka Allah genggamlah dunia gitu. Tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya untuk meraih ridho Allah, dan tujuannya adalah untuk mencari sebaik-baik bekal ketika kepulangan nanti di akhirat kelak. Gak akan tercapai semua prestasi itu, gak akan tercapai semua keinginan kita ketika kita tidak meminta sama Allah, ketika kita tidak dekat sama Allah ya. Kayak ibarat gini, kita mau
ngelamar ke perusahaan besar gitu ya kan, perusahaan besar, gimana caranya kita masuk dengan posisi yang tinggi tapi nggak ada orang dalam, ya gak? Iya. Sama kan kayak gitu, kita mau surganya Allah, kita mau dapat cintanya Rasulullah, tapi kita nggak bujuk juga nih Tuhan kita, kayak nggak bakal mungkin gitu ya kan Kak? Betul gak sih gitu? Iya. Allah nyiptain langit tanpa tiang aja bisa. Iya, gimana cuman kayak mau ngabulin permintaan kita gampang banget gitu ya kan. Nah, mungkin sekian dari sesi materi talkshow kita pada hari ini. Mungkin yang ada di studio teman-teman ada Q&A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Baiti Janati dari jurusan Teknik Informatika. Izin bertanya, Kak, bagaimana sih cara menjaga semangat dan motivasi kita selama menjalankan ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja. Iya, boleh langsung dijawab sama Kak Syifa. Ya, bagaimana cara menjaga semangat kita di bulan Iya, Ramadan? betul banget Kak. Kayak di akhir-akhir ini tuh, saya pribadi ya, di akhir-akhir ini tuh kayak semangat saya tuh kayak nurun untuk taraweh ya kan, apalagi kayak harusnya tuh kita itikaf nih, tapi kayak aduh males banget gitu ya kan. Tuh gimana tuh Kak untuk membangkitkan lagi semangat ya? Ya, di malam-malam terakhir ini kita harus senantiasa mengencangkan ikat pinggang gitu ya. Karena seharusnya kita bersyukur masih bertemu di bulan Ramadan. Iya, betul. Karena umur nggak ada yang tahu ya. Itu karena Allah merahasiakan umur. Bisa aja besok kita sudah tiada gitu kan, nggak ada yang tahu kayak gitu. Nah, cara menjaga semangatnya adalah yang pertama otomatis niat ya. Niatnya harus senantiasa lurus karena Allah. Segala sesuatu akan mendapatkan apa yang ia niatkan gitu ya. Jadi niatnya untuk menjadi hamba Allah yang terbaik, hamba yang dicintai oleh Allah gitu ya. Kalau hamba yang dicintai oleh Allah, maka kita harus senantiasa melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Banyak sekali larangannya. Nah, kemudian setelah kita niat gitu ya, tentu tidak hanya sampai di niat, realisasinya bagaimana, kita punya yang namanya lingkungan yang baik gitu ya. Teman-teman yang soleh dan soleha itu juga salah satu cara untuk kita menjaga semangat gitu ya. Alhamdulillah nih teman-teman di LDK gitu ya. Alhamdulillah. Punya satu frekuensi gitu ya untuk Insyaallah. bisa belajar keislaman lebih dalam dan lebih baik lagi. Jadi bisa saling menguatkan gitu ya. Jadi ya setelah niat kemudian juga punya lingkungan teman yang soleh dan solihah gitu ya. Karena long term teman yang soleh dan solihah itu tidak hanya di dunia tapi juga sampai akhirat. Maka genggamlah teman-teman yang soleh dan solihah itu jangan sampai lepas kayak gitu. Kemudian setelah lingkungan atau teman yang soleh dan solihah, setelah itu kita punya yang namanya mentor gitu ya. Biasanya kalau sepekan sekali kita suka ikut kajian. Nah, ikut kajian atau mentoring atau biasanya bahasanya apa ya? Kajian lah gitu ya, ngaji gitu lah ya. Ngaji yang biasa kita lakukan di LDK gitu ya. Kalau bisa itu dilaksanakan minimal sepekan sekali. Untuk mereminder diri kita gitu ya Kak. Untuk mereminder diri kita. Jadi untuk menjaga semangat kita itu. Apalagi di bulan Ramadan gitu ya. Iya. Ketika tarawih imamnya ada yang ceramah ya. Ceramah maksudnya nih. Ceramah menyampaikan kebaikan bahkan setiap hari gitu ya. Jadi kita terus terreminder di bulan Ramadan tuh Masya Allah gitu kan. Dan kita harus senantiasa mengingat dan mengaplikasikannya di bulan-bulan setelahnya. Seperti itu. Dan setelah tadi niat, teman yang soleh dan solihah, mentor gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa doa gitu ya. Doa juga sama Allah bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah gitu ya.
seikhtiar apapun kita harus senantiasa tawakal dan menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Gimana? Terjawab? Ya. Mungkin ada kesempatan 2 kali lagi untuk penanya. Oh, masih ada 3 kesempatan untuk teman-teman bertanya nih. Ada yang ingin bertanya lagi? Langsung saja. Oh, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Permatasari dari Ilmu Keperawatan. Aku mau nanya nih, ada nggak sih Kak saran atau untuk mengevaluasi diri setelah bulan Ramadan? Karena kan biasanya nih kita di bulan Ramadan tuh kayak semangat banget nyari pahala, sholat tiap hari, tadarus tiap malam gitu. Tapi giliran selesainya bulan Ramadan tuh tadarus pun kadang jarang, kadang lupa, sholat juga ditinggalin, kadang juga nggak inget sholat gitu. Itu gimana sih Kak caranya supaya kita terus meningkat juga di bulan-bulan biasanya gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Feni atas pertanyaannya. Mungkin langsung bisa dijawab, Kak. Iya. Saran untuk mengevaluasi ya dan meningkatkan diri setelah berakhirnya di bulan Ramadan. Kalau di LDK tuh biasanya ada mutabaah yaumiyah ya. Ada mutabaah yaumiyah yang itu adalah laporan kegiatan ibadah kita kayak gitu. Jadi memang segala sesuatu itu harus tertarget gitu ya. Laporan ibadah yaumiyah, ruhiyah itu biasanya di reminder setiap pekan gitu kan, dan terus juga dilaporkan gitu. Itu adalah cara kita mengevaluasi diri kita. Setelah kita mencatat daily journaling, ya, mencatat apa saja aktivitas kita dan jangan remehkan mencatat itu ya, karena ketika kita mencatat kita tahu progres. Tapi kalau kita nggak mencatat kita nggak akan tahu progres kayak gitu. Jadi daily journaling mengenai target ibadah ruhiyah, tabel ibadah yaumiyah biasanya ada di LDK gitu ya. Nah itu kalau bisa dilaksanakan dengan baik dan benar kayak gitu. Karena itu cukup membantu kita untuk mengevaluasi diri kita. Gitu ya. Mungkin kayak ada contohnya nggak Kak? Kayak seperti apa? Misalnya kayak mungkin hari pertama puasa juz 1 itu kan misalnya ada banyak nih, terus kayak hari pertama sudah terus kayak centang ataupun gimana gitu. Ada contoh, misalnya Kakak punya contoh nggak? Kayak gimana tuh untuk yang tadi Oh di ya, jurnal? ibadah ruhiyah itu. Iya. Biasanya suka ada tabel ya, kalau mentoring tuh suka ada dikasih tabel untuk kita ngisi ibadah ruhiyah kita. Itu biasanya ada tilawah di checklist juznya, kemudian juga ada sholat sunnah, puasa, mentoring, baca buku, terus juga olahraga ya, riadoh gitu ya, nggak kurang dari itu. Juga ada sodakoh. Nah itu jadi tilawahnya misalkan sehari setengah juz gitu kan, kemudian juga sholat sunnahnya, sholat duha, tahajud, kemudian juga tarawih kalau di bulan Ramadan gitu kan. Nah setelah itu tilawah, sholat sunnah, kemudian juga sedekah gitu ya, olahraga per pekan gitu ya. Itu di checklist biasanya tiap bulan atau per hari, bahkan per hari di checklist gitu kan. Memang perkembangan itu harus di maintain gitu ya, karena kalau nggak di maintain nggak terlihat. Contohnya aja lah, kalau sekarang lagi ngegarap tugas akhir, everyday is tugas akhir gitu kan. Jadi everyday gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mau ruhiyah kita meningkat ya everyday kita harus journaling ibadah kita gitu, introspeksi diri gitu ya. Kajian juga minimal sepekan sekali gitu ya. Kita bisa ikut kajian, karena kalau misalkan nggak ikut kajian kita akan kehilangan arah gitu ya. Kehilangan arah dan akan biasanya suka males ikut kajian lagi gitu, karena udah terbiasa untuk nggak ikut kajian kayak gitu. Jadi ya itu dia kenapa harus ikut kajian dan banyak sekali ibadah-ibadah yang lain kayak gitu. Cik.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, Kak Syifa, saya Syahid Said As-Sobir. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi, jurusan Jurnalistik, angkatan 2022. Di sini saya ingin bertanya, tadi kita sudah berbicara tentang habits. Habits itu kan sebuah kebiasaan. Gimana? Mungkin yang pertama, saya mungkin pertanyaannya agak merendet ya. Jadi bisa menjadi satu ataupun bisa dipecah nggak apa-apa. Yang pertama, mungkin apa sih habits ataupun kebiasaan yang mungkin Kak Syifa lakuin dari awal sampai sekarang ini yang benar-benar selalu dijalankan, istiqomah, mungkin ya istiqomah tidak tapi sering dijalankan sehingga menjadi pegangan sebagai jalani hidup ini. Kemudian rentetan yang kedua, mungkin apa sih kebiasaan yang baik sebagai untuk anak muda agar bisa menjalani hidup ini dengan baik, tidak ada yang namanya boros waktu, korupsi waktu, jam karet lah. Gimana caranya untuk menunjukkan ataupun habit yang baik kepada anak muda pada zaman ini? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Said atas pertanyaan. Langsung aja Kak, boleh dijawab nih. Apa habits Kakak yang dari dulu sampai sekarang yang sering Kakak lakukan gitu? Yang sering dilakuin adalah introspeksi diri. Introspeksi diri gitu. Karena di saat posisi tertentu gitu ya, dengan banyak introspeksi diri gitu ya, kita senantiasa banyak sekali mengingat Allah gitu ya. Oh iya, kita kurangnya nih banyak loh ya gitu. Kita manusia biasa yang punya banyak salah, punya hilaf. Maka ketika tahu banyak salahnya, senantiasa berzikir dan mengingat Allah. Jadi kalau ditanya, salah satu hal yang biasa dilakukan adalah berzikir, mengingat Allah. Selalu berzikir ya? Di saat kondisi apapun gitu ya, di jalan, dimanapun itu, lagi ngapain pun itu, kayak lagi di halte atau di stasiun, berzikir mengingat Allah gitu ya. Membaca tasbih, tahmid, takbir, terus juga syahadat dan lain-lain. Terutama istighfar ya. Istighfar gitu ya, karena memang manusia ini tempatnya salah dan dosa gitu ya. Oh, betul banget. Jadi ya kalau lagi jalan ya senantiasa istighfar gitu, nginget sama Allah. Itu salah satu amalan yang dari dulu selalu dijalankan, yaitu adalah berzikir gitu ya. Kalau Kak Syifa tuh punya yang namanya istirahat, istighfar setiap saat. Masya Allah. Istirahat, istighfar setiap saat. Jadi senantiasa mengingat Allah itu adalah hal yang biasa dilakuin, kayak gitu. Betul. Kadang kita tuh di posisi yang paling bawah aja gitu, kayak panik banget, pusing banget, itu nggak sempat mengingat Allah ya Kak. Maka dari itu kita dari sekarang jadikan zikir, jadikan selalu mengingat Allah itu habits kita. Bukan mungkin kurang tepat untuk habit, bukan kurang tepat untuk habits, mungkin harus dan kita wajibkan kita selalu mengingat Allah, karena kalau kita banyak berpikir tanpa berzikir itu kita pasti bakal capek banget, dan yang kena pun mental kita gitu ya kan Kak. Oh Kak, aku kelupaan nih. Biasanya kan ada closing statement nih. Pasti Kakak punya closing statement yang bagus banget nih. Apa Kak yang biasa Kakak berikan closing statementnya? Closing statement-nya adalah kita harus senantiasa, anak-anak muda harus senantiasa upgrade gitu ya. Upgrade diri gitu ya, untuk menjadi lebih baik. Kayak gitu ya. Semangat untuk bisa terus belajar hal apapun itu. Jangan males, tinggalin lingkungan yang negatif. Cari yang produktif, dan harus senantiasa mengingat Allah dan menjadikan akhirat sebagai tujuannya.
Jadi di sini dapat kita simpulkan ya, karena kan di sini kita di bulan Ramadan ya, di mana bulan Ramadan itu merupakan ladang untuk menggapai pahala. Nah, jadi kita harus memperbanyak ibadah seperti sholat sunnah, zikir, memperbanyak tadarus. Nah, terus yang kedua itu di bulan Ramadan kita harus bisa manajemen waktu. Karena kan kita juga sebagai mahasiswa, jadi kita harus bisa membagi waktu kita antara belajar dan ibadah. Kemudian tadi yang terakhir ada bagaimana caranya supaya urusan kita dilancarkan. Nah, tadi kita dengarkan bagaimana caranya, yaitu dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala yang kita lakukan di dunia ini hanya untuk Allah. Jadi takwa ya istilahnya, melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang telah bergabung dalam podcast Ramadan kali ini, baik yang ada di ruangan ini maupun teman-teman yang ada di Zoom. Jangan lupa untuk selalu berbagi kebaikan dalam bulan yang mulia ini. Mungkin cukup itu saja. Saya Devi Permatasari selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih ada kurang dan salahnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.